Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Astrid Boni Klusi MTH. Bahan bacaan kita terambil dari 2 Korintus 11 ayat 13 yang berbunyi, "Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus." Judul renungan pada pagi hari ini ialah bermegah di dalam Tuhan. Kebohongan menjadi fenomena dalam masyarakat. Mahasiswa membohongi dosen agar memperoleh nilai yang baik. Dosen dan pegawai mempermainkan kebenaran dan relasi untuk menyesatkan dan saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Pedagang menipu pembeli, suami membohongi istri memiliki pria idaman lain, anak membohongi orang tua, berita hoaks menyebar di media sosial untuk menarik perhatian pembaca dan memberi keuntungan bagi segelintir orang. Kebohongan hanya menghasilkan kedamaian, kehormatan, dan kekayaan yang semu. Pada akhirnya, yang tertinggal hanyalah fitnah, amarah, keangkuhan, perselisihan, iri hati, dan perpecahan. Bermegah dalam kebohongan adalah kesia-siaan. Paulus mengecam kebohongan dan kemunafikan. Dalam jemaat Korintus, Paulus menolak kehadiran rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Kehadiran para rasul palsu itu digambarkan oleh Paulus seperti ular yang memperdaya Hawa dengan kelicikannya, terdapat pada pasal 11 ayat 3. Paulus menyebut mereka sebagai iblis, terdapat pada pasal 11 ayat 14. Mereka adalah orang Yahudi yang menyamar sebagai rasul Kristus. Mereka memutarbalikkan Injil dan berusaha merendahkan kewibawaan Paulus dan pelayanannya. Kebohongan itu berhasil menarik perhatian dan memengaruhi sebagian besar jemaat Korintus. Berhadapan dengan situasi tersebut, Paulus tetap berintegritas dalam memberitakan kebenaran tentang Kristus. Paulus mempergunakan pendekatan bermegah untuk meyakinkan jemaat. Pendekatan yang awalnya digunakan oleh para rasul palsu untuk menyebarkan kebohongan digunakan kembali oleh Paulus untuk memberitakan kebenaran Injil. Melalui pendekatan itu, Paulus bermegah di dalam Tuhan. Ia menceritakan tentang identitasnya dan pelayanannya. Ia bermegah akan pengetahuan, terdapat pada pasal 11 ayat 6, dan pengalamannya di dalam Tuhan. Karena Tuhan, Paulus menerima penglihatan dan penyataan, terdapat pada pasal 12 ayat 1-10. Dalam Tuhan, ia merasakan pertolongan Tuhan, sekalipun bahaya dan penderitaan menghampiri. Tuhan meluputkannya, terdapat pada pasal 11 ayat 22-33. Bermegah di dalam Tuhan berarti bermegah di dalam kebenaran, membenci kebohongan dan kemunafikan. Ketika kebohongan menjadi fenomena masyarakat, orang Kristen harus tetap berprinsip untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan berbohong dan jangan mudah diombang-ambingkan. Mintalah hikmat Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran, sekalipun situasi yang dihadapi tidak mudah. Refleksi kita pada pagi hari ini yaitu, berbahagialah setiap orang yang bermegah di dalam Tuhan, bermegah di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk berpegang pada kebenaran firman-Mu dan berani menyatakan kebenaran dalam kehidupan. Amin.